dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama menimba ilmu secara virtual ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan keharibaan besar Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Penghormatan kami kepada Profesor Dr. Mustanir, MSc, penghormatan kami kepada Dr. Paul Heru Falepi, MSc, penghormatan kami kepada seluruh panitia, pelaksana, dan penghormatan kami kepada seluruh peserta acara yang kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini, Selasa 4 Mei 2021, acara program zakat untuk Marbot Masjid Pengajar Al-Quran, TPA, dan Balai Bud di kawasan Universitas Syah Kuala. Program ini merupakan bentuk penghargaan dari para muzaki Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syah Kuala kepada para Marbot Masjid Pengajar Al-Quran, pengajar Taman Pendidikan Al-Quran, dan pengajar Balai Bud di kawasan Universitas Syah Kuala yang telah berkhidmat memakmurkan masjid dan mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat. Baiklah, untuk memberkati acara kita pada hari yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Yuswan. Kepada saudara kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata sambutan oleh Direktur Rumah Amal Masjid Jami USK yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rear Paul Heru Falevi MSc kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil amin wa ala alihi washabihi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur atas nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang halal, keluarga yang bahagia dan semuanya. Dan khususnya nikmat persaudaraan sehingga kita bisa berkumpul di acara hari ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menjadi suri tauladan kita hidup di dunia, dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau dan para nantinya di surga insyaallah. Bapak-bapak atau sudah bapak-bapak atau si adik-adik ini. Kalau dari wajahnya adik-adik ya. Oke, mungkin ada juga yang ustazah dan adik-adik yang kami hormati. Kami dari Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syekh Kuala pada hari ini memberikan penyaluran zakat kepada guru ngaji marbot masjid dari asnaf fisabilillah, dari golongan muslim yang sedang berjuang dalam menegakkan kalimat Allah, yang khususnya di masjid ya, dan di balai pengajian. Kita tahu bahwasanya masjid, madrasah, masjid, balai pengajian itu memiliki peran yang krusial dalam pembinaan umat. Kita harapkan dengan pemberian yang zakat ini, penyaluran zakat ini bisa menjadikan motivasi adik-adik sekalian, ustaz dan ustazah yang kami hormati untuk memberikan kemampuan yang terbaiknya dalam membina generasi Islam yang insya Allah menjadi pemimpin kita ke depan. Kami berharap dari Rumah Amal, dana yang kita berikan ini bisa menunjang proses pengajaran, sehingga nanti dalam mengajar bisa lebih inovatif, bisa lebih
update sehingga anak-anak yang kita ajarkan itu bisa lebih cepat, bisa lebih bagus dalam mendalami ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lainnya. Insya Allah hari ini juga ada motivasi dan tausiah dari Prof. Mustanir. Beliau adalah Dewan Pembina Rumah Amal Masjid Jami Syah yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal pendidikan Islam, termasuk juga dalam pengelolaan masjid. Semoga dengan acara ini dan yang disampaikan nanti oleh Ustadz Mustanir bisa menjadi wawasan, tambahan wawasan, sekaligus juga semangat sehingga nanti bisa diterapkan di balai pengajian, di masjid dan juga tempat pengajian lainnya. Dan kami berharap bisa menunjang kinerja para penerima bantuan ini. Demikian dari saya. Insya Allah acara ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT, apalagi ini di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, motivasi dan tausiah oleh Bapak Penanggung Jawab Rumah Amal Masjid Jami USK yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mustanir MSc. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Belum mati kamera. Yang alhamdulillah beliau dan rekan-rekan, beberapa orang rekan-rekan, ya ada Pak Teddy, ada Bu Okta, ada Bu Leili, ada Bu siapa beberapa yang lain telah mengemban, ada Haris juga, Pak Haris ya, mengemban sebuah amanah yang luar biasa, melaksanakan perintah Allah, khud sadaqatukum, ya, ambillah zakat yang hari ini kita masih diamanahkan untuk mengambil zakat daripada dosen-dosen yang ada di Unsia, ya. Dan zakat itu sudah diambil, hari ini salah satunya adalah disalurkan kepada adik-adik semua yang kalau kita lihat totalnya itu hampir 100 juta, ya, hampir 100 juta untuk distribusi hari ini, ya, luar biasa. Dan yang saya cintai juga adik-adik, ya, para penggiat, ya, para penggiat soleh, para pecinta ridho Allah, ya, dan berbagai segenap perangkat lainnya yang mulia insya Allah. Karena kalau kita lihat dari aktivitas yang ada di Umban hari ini sebagai marbot, itu adalah bagaimana mengelola rumah Allah, masjid ditambatkan sebagai rumah Allah. Sebagai guru TPA, dimanapun dia, baik sebagai pengajar Al-Quran, baik di TPA maupun di Balai Bud, itu juga mengemban amanah Allah yang luar biasa. Karena adik-adik mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah
Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah titahnya Allah. Adik-adik itu bagaimana menjaga agar titahnya Allah itu, firmannya Allah itu sampai kepada semua, ya, baik yang besar maupun yang kecil, dilafalkan dengan baik, nah, ya, dilafalkan dengan baik sehingga juga ada di luar biasa, ya. Di beberapa kesempatan yang lain saya sering menyebutkan orang-orang seperti adik-adik ini sebagai pahlawan, ya. Pahlawan itu apa ya kira-kira ya? Siapa yang bisa jawab ini? Pak Muhammad Arif. Apa Arif? Pahlawan itu Arif? Menurut saya pahlawan itu orang yang berjasa di bidangnya. Subhanallah, berjasa ya, luar biasa. Makasih Arif. Pahlawan itu orang yang telah berjasa, ya. Kalian orang telah berjasa, ya. Berjasa bagaimana menghidupkan masjid, berjasa bagaimana mengembangkan Al-Quran, berjasa bagaimana menjaga ikonnya umat Islam. Coba bayangkan kalau kalian tidak ikut menjaga masjid, maka masjid menjadi sepi, tutup, nggak ada yang mengelola, orang menjadi tidak ada sholat berjamaah, ya. Coba kalian bayangkan juga kalau kemudian kalian mogok sehari saja, maka TPA yang ada sekitar kampus itu akan tutup. Orang akan bingung mengantar kemana anak-anaknya, ya. Jadi betul kata Arif itu, ya. Yang paling penting lagi, pahlawan itu adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya, ya. Iqbal ya, Irhamna, Putri, Yumaidi, Ami, Khamisa, ya, Ella dan semua yang lain lah. Orang-orang yang mengorbankan dirinya, waktunya, perhatiannya, ya, tidurnya, ya. Ini kan sebagian besar masih ngantuk nih kan ya, jam 9 ini. Tapi kalian mengorbankan ngantuk kalian tadi malam ngejar Qiyamul Lail, ya. Ini masih ngantuk-ngantuk. Ini udah berada di TPA. Tadi saya lihat ada yang sudah berada di TPA tadi, sedang mengajarkan anak-anak, ya. Mengajarkan bagaimana kalian mengorbankan waktunya untuk tidur, istirahat. Boleh istirahat sebenarnya, ya. Tapi kalian mengorbankan untuk tidak istirahat untuk demi anak-anak. Mengorbankan tidak istirahat bagaimana? Di sebagian tadi saya lagi di masjid ini. Tadi saya lihat sudah ada yang lagi ngepel, ya. Mengorbankan waktu istirahatnya untuk ngepel agar nanti sebentar lagi ada orang yang datang sholat duha, terus masjid sudah kondisi bersih. Orang jadi nyaman di situ, ya. Merasa tentram di masjid, merasa nyaman untuk melakukan sholat zuhur sebentar lagi dan berbagai kegiatan lain. Jadi sudah luar biasa di sini, ya, luar biasa, yang insya Allah kita doakan dengan keikhlasan kita bersama, ya, kesungguhan kita bersama, ini sekecil apapun dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairai. Mana Ibu TPA-nya? Khairayyara. Ibu TPA luar biasa nih. Kalau mengerjakan sekecil apapun, ya sekecil apapun, termasuk membersihkan toilet, ya, merapikan kendaraan yang parkir di masjid, mengarahkan anak-anak, mengopenin anak-anak, itu bagian dari khairayyara. Allah akan membalas dengan kebaikan juga. Baik. Saya punya waktu sampai dengan jam 9.50 lah ya, ada waktu 20 menit lagi. Baik ya. Saya akan coba diskusi dengan teman-teman ini biar ini kan pada ngantuk soalnya ini. Kita coba cari ya ini. Nah, ya. Survei sedikit, ya. Mudah-mudahan bersedia dijawab ya. Ya, jawabnya bisa langsung, nggak usah tunjuk tangan, atau kalau lama nggak dijawab nanti akan saya tunjuk siapa yang muncul di sini ya. Tujuan hidup kita apa sih? Apa Intan? Intan hari ini?
Mengharap ridho Allah, Ustaz. Mengharap ridho Allah. Ada lain, Iqbal? Iqbal Khalid? Iya, Ustaz. Ada yang lain? Tujuan hidup mencapai ridho Allah, kasih sayang Allah, dan juga menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan ungkapan ini adalah ungkapan yang jujur. Allah mendengarkan ungkapan kita, malaikatnya menuliskan, sehingga tidak ada satu langkah pun yang kita lakukan dalam hidup ini, kalau yang diungkapkan tadi oleh Intan, oleh siapa tadi, itu benar, maka Iqbal tadi ya, maka kalau Allah dekatkan dengan Allah. Tujuan hidup kita kan ingin mencari ridho Allah, maka Allah dekatkan ridhonya. Kalau Allah dekatkan dengan kemudahan-kemudahan, Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan itu kita ungkapkan dengan jujur insyaallah dan ikhlas insyaallah, ya. Dan menjadi marbot, menjadi guru Al-Qur'an itu sudah sangat luar biasa dekatnya dengan ridha Allah. Ya. Bukankah kita menjaga rumah Allah? Ya. Bukankah kita kemudian menjaga keaslian firman-Nya Allah mengajarkan Al-Qur'an, ya kan? Ya. Bagaimana A itu dibaca tidak boleh dibaca A. Bagaimana H itu dibaca tidak boleh dibaca H. Itu menjaga amanahnya Allah. Ya. Nah, bagaimana suasana Ramadan, kita sering mendengar cerita para penceramah. Ramadan itu salah satu momen di mana Rasulullah SAW ditentir, ditalaki oleh Jibril untuk menjaga keaslian Al-Quran. Ya. Ditentir oleh Jibril, Rasulullah ditentir oleh Jibril untuk bagaimana bertadarus dengan Jibril. Nah, adik-adik tiap hari itu tadarus dengan anak-anak, ya, dengan anak TPA. Bagaimana mengajarkan tajwid, bagaimana mengajarkan sifatul huruf, mengajarkan makhrajul huruf, mengajarkan akhlak yang baik, bagaimana mengembangkan dengan masjid itu menjadi tempat yang disenangi orang berlama-lama di masjid, baik untuk sholat maupun untuk keperluan yang lain. Ridha Allah insyaallah. Nah, ya, di luar biasa. Kalau yang kedua ini apa alasannya nih? Ini siapa yang boleh jawab nih? Apa alasannya jadi marbot dan guru Al-Quran? Apa Pak Arif? Pak Arif Mauliza? Ingin beramal dan memperbaiki diri, Ustaz. Pak Arif sebagai ini ya, guru PA ya? Ya Ustaz, mentor UP3I. Oh subhanallah, luar biasa. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, orang soleh luar biasa ini. Kenapa saya sebutkan orang soleh? Ya, tadi Pak Arif menyebutkan, Mas Arif menyebutkan bahwa menjadi orang yang bermanfaat tuh. Saat kita berani menjadi seorang mentor, menjadi seorang guru TPA, menjadi seorang marbot, insya Allah Allah itu akan membuat pagar antara kita dengan maksiat. Ya. Luar biasa. Kita karena sering jadi mentor menjadi malu untuk sholat tidak tepat waktu. Kita menjadi malu kalau kedapatan sama yang lain bahwa kita sholatnya tidak berjamaah. Kita menjadi sangat tidak nyaman saat dilihat kita sedang melakukan sesuatu yang dikategori maksiat. Ya, nggak nyaman kita, nggak nyaman. Pakai celana pendek, merokok, apalagi pacaran, ya, sangat tidak nyaman. Bahkan kita juga menjadi tidak nyaman saat kemudian prestasi kita itu di bawah rata-rata. Kenapa? Akan dilihat oleh adik kelas kita. Ya, kita jadi mentor. Jadi sebuah pagar yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Makanya selamat tuh adik-adik sudah jadi mentor. Selamat sekali lagi. Insya Allah kita dijaga oleh Allah. Ya. Kita menjadi sebuah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang kemudian akan makin dekat dan makin dekat dengan kebaikan insya Allah. Ini saya rasakan ini. Ya.
sekedar berbagi, bukan saya paling baik, tidak, sama saya tidak baik, cuma sekedar pengalaman bahwa saya juga waktu jadi di sekolah dulu, waktu kuliah dulu di ITS Surabaya, begitu juga saya alamin, jadi mentor ya, jadi marbot sekalian ya di masjid Manur Ilmi ITS ya. Itu luar biasa, dengan jadi marbot itu kemudian kita dilihat oleh orang, disapa oleh orang, bukan disapa untuk hebat-hebatan, bukan ya. Orang melihat kita sebagai sesuatu yang ingin diamankan, ya gitu kira-kira Pak. Ya, udah makan Mas, ya, gitu kan lumayan kan. Kalau belum makan berarti kan ditawarin makan itu ya. Karena saya perantau ya sering tuh dapat tawaran-tawaran makan itu. Kalau kemudian kita lagi kesulitan pasti dia bantu ya. Saya ingat persis tuh. Saya kebetulan orang yang nikah cepat. Jadi saya itu belum wisuda sudah ngelamar, kemudian setelah sehari setelah wisuda saya nikah. Ya. Yang antar pengantin saya itu, yang antar lintu itu adalah orang-orang di masjid. Ada berapa masjid, ada jemaah masjid yang antar lintu saya. Bukan orang dari sini, bukan dari Aceh. Coba bayangkan tuh tahun 91 ya. Ya. Jadi ada yang ngantarnya pakai sepeda motor ya. Dan yang uniknya saya karena agak ini ada juga pengurus masjid yang bawa ambulan. Ya, itu hebatnya tuh ya. Antar itu pakai ambulan tuh ya. Itu adik sekalian ya. Nah, jadi mudah-mudahan alasan seperti yang sampaikan tadi bahwa menjadi marbot itu menjadi orang yang bermanfaat ya, itu Allah mudahkan insyaallah. Nah, pertanyaan ketiga ini yang jawab ini, apa puaskah Anda dengan yang sudah dikerjakan selama ini sebagai martabak guru Al-Quran? Siapa yang jawab nih? Ika guru TPA ya? Mentor P3I Ustadz. Oh, mentor juga. Apa jawabannya Ika? Yang ketiga ya Ustadz ya. Insya Allah puas Ustadz sebagai guru ketika apa yang kita berikan itu dilakukan dan diaplikasikan oleh murid-muridnya, oleh santri. Iya ya. Kalau Gufron Ginting jadi apa? Ini juga mentor juga ya? Iya Ustadz. Oh, orang-orang hebat semua ini ya. Kalau Gufron gimana ininya? Komentarnya terhadap yang nomor 3 ini. Udah puas belum dengan dikatakan selama ini? Alhamdulillah puas Ustadz. Puas ya. Ya. Kalau kemudian kita mengembangkan sesuatu yang besar, mengurus masjid yang besar, ya, mengurus Al-Quran sesuatu hal yang besar, mengurus Al-Quran sesuatu hal yang besar, ya, maka kita tentu merasa puas mereka yang besar, tapi tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena kita kemenangan yang besar, kemampuan kita masih kecil ini, ya. Kita belum mampu memuaskan anak-anak kita, peserta didik kita, baik dia sebagai mentor P3I maupun sebagai guru TPA, sebagai marbot, kita tidak akan pernah puas. Kenapa? Kita ingin khidmat kita itu dirasakan dengan baik oleh peserta TPA kita, oleh peserta mentoring kita, oleh para jemaah kita, sehingga nggak pernah puas kita. Kita ingin terus berbuat yang terbaik. Adik sekalian, adik tentu pernah baca bagaimana masjid-masjid yang menjadi ikon, menjadi hebat di Indonesia. Ada Jogokarian, ada banyaklah masjid-masjid yang besar. Nah, kita juga ingin sebenarnya bagaimana masjid kita itu digemari, dipenuhi, ya, oleh jamaah. Jamaah nggak pernah putus-putus di masjid kita. Kita juga ingin bagaimana TPA kita itu menjadi membludak muridnya. Kenapa? Karena mereka menganggap TPA kita itu luar biasa. Maka kita nggak pernah puas. Kita juga ingin bagaimana program mentoring kita itu juga digemari bukan karena dipaksa. Semua orang dengan sukarela datang untuk berkhidmat dan ikut belajar di sana. Ya, maka nggak pernah puas dia. Nah, terus mengembangkan diri sehingga itu menjadi pusat-pusat yang digemari. Coba bayangkan ya sekalian, pahala seorang marbot yang didatangi oleh 10 orang jemaah itu akan berbeda dengan pahala yang di seorang masjid, sebuah masjid yang didatangi oleh 100 orang. Ya. Beda sekali. Ya.
Pahala mengajarkan 10 anak-anak tentu akan berbeda dengan pahala mengajarkan 100 anak-anak. Ya kan? Pahala mengajar satu kelompok mentoring tentu akan berbeda dengan pahala mengajarkan 20 atau 2 kelompok atau 3 kelompok, akan berbeda, ya kan? Coba bayangkan tuh. Makin banyak kita ajarkan, makin banyak amal soleh kita tularkan, makin banyak ilmu yang kita share, makin banyak kebajikan yang kita bisa persembahkan, itu makin haus kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas, ya. Nah, pertanyaan terakhir dari nomor 4 nih. Nurun, Foka Nurin. Gimana Nurun? Luar biasa namanya. Gimana Ustaz? Nurun jadi mentor juga ya? Enggak Ustaz, saya pengajar Ustaz. Nah, tepat nih, pengajar TPA ya? Ya. Saya nggak akan tanya di mana ngajar TPA-nya. Tentu pengajar TPA itu dapat bayarnya sangat kecil. Kalaupun ada. Ya, kalaupun ada. Nah, dan kadang-kadang udah capek kerja dimarahin lagi. Ya. Marahin, disalahin sama orang tua murid, kemudian ini kurang, ini nggak benar, ini salah, ya. Sementara honor yang kita dapatkan tuh hampir tidak ada, tuh malah sangat kecil, ya. Sangat kecil. Saya pernah dapat kasus nih, tidak terjadi di sini, di tempat lain. Ya, ada seorang orang tua yang dia di TPA tertentu dia, ya, nunggak sekian bulan, kemudian setelah diingatkan dia pindahkan ke TPA lain dia, ya. Di TPA yang lain juga demikian, nunggak sekian bulan, besok pindah ke tempat TPA lain lagi itu, ya. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Nah, Nurun dengan penghargaan yang didapatkan selama ini itu kira-kira sudah sebanding belum nih? Sebanding dengan pengabdian Nurul. Oh, bagi saya Ustadz, kalau masalah kinerja ataupun penghargaan yang selama ini saya dapat, saya gini Ustadz, saya kadang-kadang kalau misalnya dikasih infak yang kita bilang kecil, itu tidak masalah bagi saya Ustadz, karena bagi saya itu dunia itu kecil tapi akhirat itu besar Ustadz. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa, luar biasa inspirasi buat kami, ya saya terutama, ya, bahwa betapa kita seperti yang pertanyaan pertama, ya, ini mengkonfirmasi pertanyaan pertama tadi, jiwa hidup kita memang mencari ridha Allah. Kita tidak kemudian tinggal di masjid karena untuk menghemat, nggak bayar kos, bukan. Kita tidak kemudian menjadi marbot itu untuk kemudian cari uang situ, tidak. Kita tidak mendaftarkan diri sebagai guru uang, tidak, sama sekali tidak, ya, tidak. Kita hanya mencari ridha Allah. Kalaupun kemudian kita menerima, ada sesuatu kah? Kalaupun kemudian ada sekedar, ya, infak, sekedar sedekah termasuk di rumah amal hari ini, ya, itu bagian dari penghargaan manusia yang tentu tidak sebanding dengan apa yang Allah bisa berikan kepada kita. Tujuan kita itu bukan itu kecil sekali. Dunia saja kecil, apalagi sekedar honor, ya. Nah, kalau kita mampu menambatkan komitmen ini pada hati kita, insya Allah, maka kita akan berbuat yang terbaik lagi, ya, untuk bagaimana kita berkontribusi menjadi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan Muslim dan dunia ini. Baik, saya ingin tanya, ini kira-kira foto di mana ini, Pak Ijal? Pak Ijal? Ya Ustaz. Pak Ijal punya bayangan nggak? Ini kira-kira foto di mana ini? Di Indonesia atau di mana kira-kira? Yang mana nih Ustaz fotonya? Kira-kira foto di mana yang saya tampilkan ini? Pertanyaannya, pilihannya di Indonesia atau luar Indonesia? Di Indonesia Ustaz. Indonesia. Kok yakin kali di Indonesia?
Apa alasannya ya Pak Ijal? Ayo. Karena mungkin ada sungainya Ustaz. Ada sungainya. Yang di samping sungai itu ada kereta api. Ini sepertinya di luar nih Ustaz. Kenapa kok jadi berubah pikiran Pak Ijal? Ayo. Ini tadi Ustaz kan karena belum jelas sekali Ustaz gambarnya kan dari Oh jauh. gitu. Apa alasannya Pak Ijal? Ayo. Ini ketika dilihat lagi lebih dekat lagi, sepertinya di Indonesia sejauh pengetahuan saya belum pernah saya lihat seperti ini. Belum ya. Alasannya apa Pak Ijal alasannya? Alasannya mungkin dari segi pengetahuan Ustaz, mungkin selama ini ya pengetahuan saya belum ada melihat seperti ini yang ada di Indonesia seperti itu Ustaz. Ya. Mungkin ini di luar seperti itu. Makasih Pak Ijal, makasih Pak Ijal. Ini di Jepang ya. Jepang. Ini gambar kecil tapi mengisyaratkan banyak hal ini. Parkir mobil, mobilnya sama semua itu, coba lihat, putih semua mobilnya. Desainnya sama semua itu, ya. Sama semua jenisnya itu, ya. Parkirnya juga tertib sekali, ya. Enggak malang melintang gitu kan. Pembangunan juga tersistematis dia kan. Tidak ada space yang terbuang dia. Tetap ada ruang hijau, tapi di sela-sela sungai mereka berani membangun konstruksi yang sangat kuat untuk kereta api. Kereta api perlu kedudukan yang kuat ya. Tapi berani dia buat di situ tuh. Ya, artinya tatanan masyarakat juga demikian kuat dia. Sayangnya terjadi bukan di negara yang mayoritas Muslim. Ya, sayangnya bukan mayoritas. Maaf sekali ini. Ini menjadi beban kita bersama nih, menjadi beban kita bersama ya, menjadi beban kita bersama sekali lagi. Kalau pemandangan seperti ini kira-kira di mana terjadinya nih? Indonesia, Ustaz. Ini kok cepat kali intan juga di Indonesia. Ustaz, lihat. Hah? Di Aceh Ustaz banyak. Alasannya apa alasannya? Dan mau ke pus saja dan di Lamnyong banyak sekali. Ya, budaya kita, ya, kebiasaan kita, kedisiplinan kita, ya, sekalipun ada kotak sampah, kita buangnya di bawah tempat sampah atau di samping kotak sampah, ya. Nah, kita belum terbiasa dengan budaya disiplin. Kita belum biasa dengan seperti yang tadi itu parkirnya hebat luar biasa. Kita semua pingin beda itu, ya, semua pingin beda. Dua gambar ini saya ingin menggambarkan bahwa betapa kita kadang-kadang menangisi diri sendiri. Kita betapa nggak puas dengan diri kita sendiri. Indonesia itu diri kita, bukan yang lain. Indonesia itu adalah cerminan sosok dari negeri Muslim. Ya, Indonesia itu adalah gambaran dari perilaku orang Islam. Ya, saat kemudian kita melihat ini, menyebutkan ini sebagai terjadi di Indonesia, maka kita melakukan introspeksi bahwa itu bagian dari kesalahan kita, bagian ketidakmampuan kita memperbaiki kondisi. Ya. Nah, harapannya aktifnya kita di masjid itu dalam upaya kita bagaimana menampilkan masjid itu sebagai ikonnya rumah ibadah Muslim. Kita tampil dengan baik. Aktifnya kita di UP3AI ya sebagai mentor, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, adik-adik kita, ya, rekan-rekan kita agar mereka menjadi orang yang terbaik, menjadi ikonnya pemuda generasi penggantinya yang mereka bangga dengan Islam. Mereka terbiasa dengan akhlak Islam, mereka berbiasa dengan pakaian Islam, mereka juga sangat gemar dengan sesuatu yang berhubung sunnah Rasulullah SAW yang tentang tentu semua baik itu. Ya. Nah, aktifnya kita di TPA juga demikian. Kita ada upaya bagaimana ingin meretas bahwa stigma negatif selama ini kepada negara Muslim itu pelan-pelan kepada adik-adik kita yang SD, SMP, yang mereka ada peserta di TPA kita, itu pelan-pelan kita coba retas. Kita adalah orang Muslim yang kita bersih, kita bukan hanya bersih tapi juga suci,
Bukan hanya suci, kita juga berakhlakul karimah. Kita juga orang-orang yang berkomitmen dengan disiplin. Kita juga sangat menghargai orang lain. Dan ini kenapa ya Ramna? Jadi ini bukan perilakunya orang kita nih, bukan perilakunya orang muslim, bukan. Nah, kalaupun kejadian ini adalah sebuah kecelakaan yang harus kita rubah. Adik sekalian, ini agenda kita. Di TPA, di masjid itu agenda kita, ini salah satunya. Bagaimana meretas ketidakbenaran perilaku masyarakat kita. Kita dalam upaya bagaimana mencoba memindahkan nih, melakukan transformasi. Bukan hanya sekedar mengajarkan ini A, ini Ba, ini tanwin ketemu mim, ya, bukan. Kita juga mengajarkan mereka dengan akhlakul karimah. Kita bagaimana menampilkan masjid sebagai ikonnya Islam. Tidak layak kalau kemudian rumah Allah ditambatkan kepada masjid, tapi kemudian dia kotor. Nah, saya berikutnya. Ini ada 3 huruf, ada 3 ini nih, ada A, B, dan C, ya. Nah, menurut Fahri nih, menurut Fahri A dan B, C ini di mana kira-kira ini? Atau beda-beda lokasinya kira-kira? Fahri Muhammad. Ada ide nggak? Belum kedengaran Fahri. Di B tempat duduk, C kamar mandi. Kayaknya Gitu tempat ya. duduk juga. C kira-kira masjid mana nih kira-kira nih C? Masjid bukan? Kayaknya bukan sih. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Fahri, hati-hati Fahri. Serius Pak. Serius? Modern sih soalnya Pak. Modern soalnya, jadi masjid nggak boleh modern. Umumnya nggak seperti ini yang saya lihat. Mizan, mana Mizan? Mana Mizan? Hah? Dah. Fitra, mana Fitra? Oh, pada nggak ada orangnya nih. Arif, Muhammad Arif. Ada ide Arif. ABC ini mana Arif? ABC. Ya. Kalau A itu sepertinya penampakan WC umum, Ustaz. WC umum, oke. Yang B itu tempat duduknya menasah. Kemudian musola. Yeah. Kemudian kalau yang C itu lavatory, Ustaz. Punya biasanya kebanyakan itu di masjid-masjid besar. Contoh seperti Masjid Raya, Masjid Oman. Itu ya, udah modelnya yang C, Ustaz. Masjid ya? Iya, Ustaz. Yakin masjid ya? Yakin. Arif di TPA pada di Marbot? Arif mentor P3I, Ustaz. Mentor P3I ya. Saya mau minta dari Marbot satu lagi nih. Marbot Masjid Limpo. Tadi saya lihat ininya. Mana Masjid Limpo? Ya Ustaz. Mana silakan pendapatnya, Salamuddin. Mungkin yang A biasa masjid-masjid yang ada di kampung ya Ustaz. Yang B. Kalau yang B tampaknya musola-musola atau masjid kecil yang ada di seputaran daerah perkotaan. Tapi kalau yang C itu masjid-masjid besar seperti kawan tadi ada. Ya, betul. Tapi sayang kita belum ada yang C itu masjid. Karena kalau masjid dia pasti disiapin dengan tempat air yang mengalir untuk kalau keluar dari kamar mandi ya. Ya, tapi tadi yang pertama tadi saya lupa namanya, itu pernyataan yang jujur tadi bahwa yang C itu adalah hotel. Adalah hotel ya. Hotel. Artinya kenapa? Sekali lagi harus jujur kita akui kalau kita bepergian jauh ya, ini sering saya ungkapkan ini, kita bepergian jauh, kita musafir, kita melakukan safar, maka kita akan memilih tempat singgah itu bukan di masjid, tapi singgahnya adalah di SPBU. Kenapa? Karena SPBU itu bersih, airnya ada, kemudian ya cukup nyaman dibandingkan masjid yang kemudian biasanya kotor, airnya juga kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang juga dikunci, toiletnya masih jadi dikunci, ya.
Itu sekalian yang muncul dalam pemikiran yang benak kita, persepsi masyarakat itu demikian. Artinya itu sebuah hal yang salah terjadi hari ini dan terus berlanjut itu. Siapa yang salah? Kita, ya saya dan kita semua ikut salah. Kenapa? Kita orang-orang yang hari ini Allah amanahkan untuk mengemban sebagai marbot, sebagai pengurus masjid, sebagai guru TPA, sebagai mentor, itu menjadi orang-orang yang Allah amanahkan itu. Kita tahu itu. Maka tugas kita bagaimana? Meretas di pelan-pelan. Nah, maka saat kita mampu menampilkan masjid dengan baik, masjid itu bersih, bukan hanya bersih, suci, bukan hanya suci juga wangi, sehingga orang itu nyaman di sana, maka kita sudah menampilkan rumah Allah itu sesuai dengan Allah yang jamil, Allah itu yang indah, ya, Allah itu yang cantik, ya, luar biasa. Saat kita bisa menampilkan rumah TPA itu, tempat TPA itu baik, bersih, ya, tertib, ya, tidak kotor dia, kita sudah menampilkan bahwa tempat belajarnya Al-Quran, ya, firman Allah, tempat dilantunkan firman Allah itu tempat-tempat yang suci, bersih, ya, luar biasa, ya, baik. Itu tugas kita luar biasa itu, ya. Nah, ini tugas marbot berapanya, ya. Sekarang yang berapa nih? Tugas marbot itu luar biasa, mulia semua. Menjaga waktu, ya, mengumandangkan azan, menjaga waktu udah mulia tuh, ya, menjaga waktu agar orang sholat tepat waktu, ya, sama dia, mengumandangkan azan, memanggil agar orang sholat berjamaah, udah dua tuh, ya, luar biasa. Kemudian jadi imam pengganti kalau kemudian imam berhalangan, ya, memberikan pandangan luar biasa ini. Sekali lagi saya yakin kita jadi marbot itu bukan cari kos gratis, bukan, sama sekali bukan. Juga tidak sepadan kalau kemudian kita cari honor, sama sekali tidak sepadan dengan kerja-kerja kita. Tapi ini adalah mencari ridho Allah, insya Allah. Baik, saya percepat. Ini beberapa hal yang motivasi di Allah SWT, ya. Ya, bahwa yang memuliakan rumah Allah itu yang tahu kemuliaan, yang memahami arti kemuliaan, ya. Apa bahasanya? Yang memuliakan rumah Allah itu kan orang-orang man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Itu yang memuliakan masjid. Maka kalau kita kemudian mendedikasikan diri kita berkhidmat untuk masjid, maka kita tahu bahwa masjid memang patut dihormati, patut dimuliakan. Kita sudah posisi yang benar. Kita mengajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu mulia. Ya. Kita berkhidmat untuk bagaimana mengajarkan Al-Quran. Berkhidmat untuk mengajarkan Al-Quran. Perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, maka saya loncat dulu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, seutama-utama kamu adalah mereka yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Luar biasa. Pengajar Al-Quran, mentor OP3I, luar biasa. Ya. Ya. Banyak sekali pahala-pahala kalian tuh, banyak sekali. Saya ingin tutup karena jam 10 kurang 5 menit. Saya ingin akan tutup pertemuan kita hari ini dengan sebuah sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, man dalla ala khairin, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'alih. Barang siapa yang karena dia dengan musabab dia, dengan asbabnya dia terjadinya kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebajikan tersebut. Kalian bisa bayangkan yang tadi saya sebutkan di awal bahwa orang yang datang ke sini karena azannya kita yang menarik, indahnya azan kita. Orang yang datang ke masjid itu karena bersihnya masjid. Orang yang datang ke masjid karena senyum dan ramahnya kita. Orang yang datang ke masjid karena amannya dia di sana. Nggak hilang sepeda motor, nggak hilang sandal, nggak hilang sepatu. Orang yang datang ke masjid karena dia merasa enaknya di sana, sejuk, nyaman, ya. Kalian akan mendapatkan dari pahala itikafnya dia, pahala sholat berjamaahnya dia, pahala dari ngajinya dia,
pahala dari kebaikan yang dia kerjakan berinfak di sana luar biasa. Padahal ada apa ya? Padahal setelah kita bersih-bersih kita tidur, tidak berinfak karena kita nggak punya uang, kita tidak berinfak, tapi kita dapat pahala infak. Ya. Kita menjalankan qiyamul lail. Kita karena kecapekan tertidurlah sebagai qiyamul lail, kita mendapatkan pahala qiyamul lail. Luar biasa. Seorang marbot itu ya. Seorang guru TPA juga demikian. Karena kita ajarkan anak-anak yang dulu tidak tahu bagaimana melafalkan kha dengan baik, melafalkan lo dengan baik, terus dia bisa baca, kemudian diulang bacaannya, diajarkan ke orang lain, terus dia tilawah dan terus dia tilawah. Kita mungkin karena masa kita berhalangan nggak ngaji, tapi kita terus mendapatkan pahala orang haji, padahal kita lagi berhalangan. Kenapa? Kita telah mendala, ya, telah memulai, telah kita mengajarkan, telah menunjukkan, telah menginisiasi terjadinya pembelajaran yang benar. Kita mendapatkan pahala tersebut. Sampai kita sudah meninggal mendapatkan pahala tersebut. Luar biasa. Makanya sangat wajar kalau kemudian saya di awal tadi menyebutkan bahwa adik-adiknya semua adalah pahlawan. Jaga jiwa kepahlawanan kalian. Jaga niat kalian untuk semata-mata hanya karena Allah SWT, untuk hanya saja mencari ridha Allah SWT. Jaga juga keseharian kalian. Kalian itu menjadi mentor, menjadi guru TPA, menjadi marbot, bukannya apa yang kalian sampaikan, bukan sekedar apa yang kalian kerjakan, tapi perilaku kita menjadi contoh buat yang lain. Ya, jadi contoh buat yang lain. Mudah-mudahan sekecil apapun amal kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang terus berlangsung sampai kita meninggal. Dan itu akan mendapatkan ajar dari Allah SWT. Wallahu waffiq lakum bithoriq, nasrullah faitun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Mustanir MSc. Semoga disampaikan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua serta semangat bagi kita semua. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Yusuf. Kepada saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan berakhirnya doa maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semua, pamit, mohon izin. Ustaz, kasih Ustaz.